Bikin terharu, bukti Sintayong terlalu cinta Indonesia. Cari muka, bek brutal Vietnam lakukan ini demi selamatkan karir. VAR kena kritik, PSSI gunakan wasit asing untuk Liga 1 musim ini. Data pribadi bocor, pemain berdarah Australia kenang awal gabung skuad Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Bikin terharu, bukti Sintayong terlalu cinta Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong buktikan rasa cinta dan kesetiaannya bersama skuad Garuda dengan menolak tawaran dua tim top Asia. Seperti diketahui, Sintayong jadi salah satu pelatih yang cukup lama menukangi Timnas Indonesia sepanjang sejarah. Sejak datang tahun 2018 lalu, tercatat pelatih asal Korea Selatan tersebut tak pernah menyatakan hasrat untuk pindah dari Timnas Indonesia. Prestasi Sintayong bersama Timnas Indonesia pun terbilang cukup mentereng, terutama dari sisi peringkat FIFA yang sukses melejit. Di awal kehadiran STY, peringkat FIFA Timnas Indonesia diketahui berada di posisi ke-173, namun kini skuad Garuda mampu melejit dan menembus peringkat ke-133 FIFA serta lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan prestasi tersebut, PSSI pun resmi memperpanjang masa bakti Sintayong hingga tahun 2027 mendatang. Meski sudah resmi mendapat perpanjangan kontrak bersama Timnas Indonesia, namun nama Sintayong sempat didekati oleh beberapa klub top di kawasan Asia. Beruntungnya bagi Timnas Indonesia, sang pelatih memilih setia bersama skuad Garuda dan menolak tawaran-tawaran klub tersebut. Klub pertama yang disebut tertarik dengan Sintayong adalah Ulsan Hyundai, klub Korea Selatan yang pernah juara 4 kali Liga 1 Korea Selatan dan 2 kali kampiun Liga Champions Asia. Ulsan Hyundai membutuhkan pelatih baru karena baru saja ditinggal oleh Hong Myung-boo yang memilih membesut Timnas Korea Selatan. Namun pada akhirnya Sintayong bertahan di Timnas Indonesia dan Ulsan Hyundai menunjuk Kim Pan-gon sebagai pelatih baru. Selain Ulsan Hyundai, tim asal Cina yakni Shenzhen FC juga sempat dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Sintayong. Bahkan Shenzhen FC berani menjanjikan gaji 3 kali lipat dari yang diterima Sintayong di Timnas Indonesia. Disebutkan bahwa Shenzhen FC bakal memberikan Sintayong gaji sebesar 3 juta USD atau setara dengan 52,9 miliar rupiah jika mau menerima tawaran mereka. Namun lagi-lagi Sintayong menolak tawaran tersebut dan memilih menerima pinangan Timnas Indonesia, dan hal ini menunjukkan betapa Sintayong terbukti sangat mencintai Indonesia hingga tak bisa berpaling. Cari muka, bek brutal Vietnam lakukan ini demi selamatkan karir. Kabar menarik datang dari Doan Van Hal, musuh masyarakat Indonesia yang coba ditendang klubnya, kini mencoba cari muka di hadapan pelatih Timnas Vietnam. Doan Van Hal merupakan salah satu pemain Timnas Vietnam yang coba disingkirkan oleh klub yang dibelanya CAHN FC usai tim ini mendatangkan pemain baru berposisi sebagai bek kiri. Meski CAHN FC berdalih jika mereka mendatangkan pemain baru guna menyesuaikan agenda klub mendatang bukan untuk mengasingkan Van Hal, akan tetapi Van Hal terperanjat dengan keputusan klubnya. Ia menyadari cedera yang jauh dari kesembuhan menjadi faktornya. Si penghancur kaki Evan Dimas, musuh masyarakat Indonesia ini tak kehabisan akal, ia pun mencoba menyelamatkan karirnya. Tak tanggung-tanggung dengan mencari muka ke pelatih Timnas Vietnam saat ini, yakni Kim Sang-sik. Menurut laporan VOV.vn, Van Hal menjanjikan kesembuhannya dari cedera di bulan ini meski tidak langsung terjun ke lapangan pertandingan. Van Hal akan lebih dulu bergelut dengan lapangan latihan sebelum benar-benar dipastikan sembuh dari cederanya. Pelatih Kim Sang-sik mendapat kabar baik dari Doan Van Hal. Pemain CAHN itu akan kembali berlatih sepak bola di bulan ini dan mungkin akan segera kembali. Tulis Soha VN.
Belum ada kepastian kesembuhan cedera dari Duan van Gaal setelah nyaris selama 1 tahun ia hanya berkutat dengan cederanya. Baik yang terkenal dengan tingkah tengilnya di atas lapangan ini mulai dibekap cedera pada September 2023 lalu. Sejak saat itu segala upaya penyembuhan terus dilakukan mulai dari terapi hingga naik meja operasi di Singapura. Sayangnya upaya tersebut tak membuahkan hasil. CAHN FC yang seolah tak sabar dengan kondisi pemain pun memilih mendatangkan pemain baru. Tak hanya absen di level klub, Van Gaal juga melewatkan banyak agenda penting bersama timnas Vietnam. Mulai dari Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026, beruntung ia tak merasakan rasanya dibantai timnas Indonesia. Kondisinya yang masih tak jelas juga dikhawatirkan publik negeri Naga Biru bakal kembali absen di sisa akhir tahun ini. VAR kena kritik, PSSI gunakan wasit asing untuk Liga 1 musim ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan ada peningkatan di Liga 1 musim ini. Setelah menjalani uji coba, video asisten referee di Indonesia akan digunakan penuh selama musim ini. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Sebab sebelumnya sudah banyak desakan agar Liga 1 bisa naik kelas dan semakin kompetitif di regional ASEAN. Menariknya penggunaan VAR sempat mendapatkan kritikan pada Piala Presiden 2024, di mana pelatih Borneo FC Peter Wistra sempat mempertanyakan keputusan wasit karena VAR hanya melihat pelanggaran dari sisi pemainnya. Hasilnya Stefano Lillipali mendapatkan kartu merah di laga final dan sebenarnya ada aksi pemain Arema FC yang memberikan gerakan berlebihan. Pihak Wasut Etam pun menilai rekaman gambar yang dilihat oleh wasit tidak lengkap dan akhirnya keputusan tersebut muncul. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan secara keseluruhan penggunaan VAR di Piala Presiden berjalan dengan baik. Namun dia juga mendengar masukan dari beberapa pihak yang meminta agar teknologi tersebut bisa dilaksanakan dengan lebih efektif. Dan kemarin di Piala Presiden saya rasa sangat positif. Saya tahu ya ada klub-klub yang ngegerendeng, tapi begitu VAR-nya berjalan fair gitu, kata Erick Thohir. VAR memang tidak akan lepas dari pro dan kontra, apalagi kali ini akan digunakan selama 1 musim penuh. Hal tersebut akan terus diperbaiki seiring dengan penyelenggaraan turnamen. Demi menunjang peningkatan kompetisi, nantinya ada wasit asing yang didatangkan ke Liga. Bahkan PSSI menargetkan ada 1 wasit asing per bulan yang akan memimpin laga. Diharapkan langkah ini bisa membuat wasit lokal lebih percaya diri dalam memimpin pertandingan dan ada transfer pengetahuan. Data pribadi bocor, pemain berdarah Australia kenang awal gabung skuad Garuda. Pemain Timnas Indonesia U17 Matthew Baker mengakui banyak kenangan ketika gabung Timnas Indonesia U17 hingga alami foto pribadinya yang tersebar luas di media sosial. Matthew Baker bergabung sebagai pemain seleksi bersama dengan beberapa pemain diaspora lain saat Timnas Indonesia U16 jelang Piala AFF U16. Matthew Baker pun lolos sebagai pemain Timnas Indonesia U16 bersama pemain diaspora lain. Ia pun sempat terkejut dengan tingginya animo supporter di Indonesia, termasuk ketika dia sempat terkejut setelah foto-foto pribadinya bocor dan tersebar di media sosial. Namun kini Matthew Baker pun sudah mulai terbiasa dengan media sosial. Akan tetapi dia tetap meminta privasi dengan saling menghormati. Meski demikian, Matthew Baker menikmati hari-harinya bersama Timnas Indonesia. Meski sempat geger budaya, namun Matthew Baker tetap menikmati waktunya bersama skuad Garuda Muda. Bahkan ia pun memiliki kisah lucu bersama tim Merah Putih. Bersama dengan pemain diaspora lainnya, Matthew Baker diminta untuk memperkenalkan diri saat menjalani seleksi. Kini Matthew Baker pun berusaha untuk belajar bahasa Indonesia untuk bisa berkomunikasi dengan rekannya sesama Timnas Indonesia.